Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-imam Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi nukhbatil fikr qala aw bitaqdimin aw ta'khirin fal maqlub thumma al mukhalafatu in kanat bitaghyiri siyaqi afwan Qala rahimahullahu ta'ala thumma al-mukhalafah in kanat bitaghyiri siyaqi fa mudrajul isnadi aw bidamji mawqufin bimarfu'in fa mudrajul matan. Ini sudah berlalu dua jenis mudraj pada sanad dan pada matan dan beberapa bentuk-bentuknya. Demikian pula mudrajul matan terbagi tiga, mudraj fi awalil matan, fi wasatil matan dan fi akhiril matan. Au bitaqdimin au ta'khirin fal maqlub. Sudah kita jelaskan juga bahwa maqlub ada dua, maqlub fi al-matan dan al-maqlub fi sanad, ya, maqlub fil matan dan al-maqlub fi sanad. Kemarin kita sebutkan contoh bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diuji oleh ulama Baghdad, dan kita sebutkan itu merupakan contoh dari mudraj al-isnad. Was-sahih itu contoh untuk mudraj al-matan. As-sahih itu merupakan contoh untuk mudraj al-matan, ya. 6. Afwan. Baik, thumma nuwasil. Qala rahimahullahu ta'ala au bi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasilil asanid. Baik. Al-mazidu fi muttasil asanid ini seorang rawi dia mukhalafah dengan rawi yang lain dengan cara dia menambahkan satu perawi di antara dua orang rawi yang sebenarnya dua orang rawi ini sanadnya sudah bersambung, cuman ditambahkan satu rawi di tengah-tengahnya muncul karena salah hafal, sehingga dia pun menyelisihi rawi-rawi yang lain. Anggaplah misalnya rawi A ke rawi B. Nah, semua rawi-rawi yang thiqah meriwayatkan ini dari A dari B. Ada satu orang menyelisih mukhalafah, di mana nau' mukhalafahnya dengan menambahkan satu orang perawi di antara A dengan B, di mana A dengan B ini sanadnya sudah bersambung, tidak munqati. Ya, tidak munqati. Ya, dia tambahkan misalnya A dari C dari B, maka C ini tambahan ditambahkan oleh rawi yang marjuh, yang kalah kuat ini, yang dia menyelisih orang yang lebih kuat atau lebih banyak dibandingkan dirinya. Ini namanya al-mazid fi muttasilil asanid. Yani tambahan al-mazid, yani ziyadatul rawi, tambahan seorang perawi fi muttasil al-asanid, yani pada sanad yang sebenarnya sudah bersambung tapi ditambahkan. Taib, al-mazid fi muttasil al-asanid hanya bisa atau sebuah tambahan rawi di tengah-tengah sanad itu hanya bisa dianggap sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid dengan dua syarat. Syaratul awal alladzi lam yazid ya aqwa min alladzi yazid, ya, bahwa rawi di sini kita gunakan dhamir mufrad, ya, wa illa ini bisa terjadi perselisihan antara 2 lawan 3, 4 lawan 5, bisa jadi seperti itu. Ini hanya mimbab takrib saja. Jadi intinya adalah rawi yang tidak menambah tambahan rawi di tengah-tengah itu, yang tidak menambah itu lebih kuat dibandingkan apa? Ya, dibandingkan yang menambah. Ini yang pertama. Ya, jadi rawi yang tidak menambah itu lebih kuat dibandingkan apa? Rawi yang menambah. Ini syarat yang pertama. Kemudian
Syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua adalah an yusarriha bis-sama' fi mawdi' az-ziyadah. Ada tasrih bis-sama'. Tasrih bis-sama' di sini imma haddatsana, akhbarana, sami'tu, ya, amba'ana, yakni ala qaul mutaqaddimin, al-istilahil mutaqaddimin dan seterusnya. Yang jelas menunjukkan dia sama, mendengar. Di mana fi mawdi' az-ziyadah, di tempat tambahan tersebut. Di tempat tambahan tersebut. Taib. Kapan dua syarat ini terpenuhi, barulah dianggap ini muttasilil asanid. Masalan, saya kasih contoh. Iya. Saya nggak punya contoh real di dalam sanad. Tapi ini jelas terjadi tentunya. Ya. Masalan kita anggaplah sanad kita buat Zaid masalan. Ya. 6. An Amr. 6. Qala haddatsana Khalid. Ya. An Yazid. Masalan. Kemudian ada Umar meriwayatkan dari Amr an masalan Muhammad an Khalid an Yazid. Perhatikan sanadnya. Ini sudah nampak, sudah tampil kan semua? Ya. Nah, maka di sini makhrajul isnad atau makhrajul isnad adalah Amr. Nah, di mana Zaid meriwayatkan dari Amr, Amr berkata haddatsana Khalid. Ini haddatsana tasrih bis sama. Haddatsana Khalid an Yazid. Ya. Kemudian si Umar meriwayatkan juga dari Amr, ini orang yang sama, ya, an Muhammad, an Khalid. Maka di sini ada tambahan Muhammad di tengah-tengah Amr dengan Khalid. Di antara Amr dengan Khalid, ya. Ada apa? Ada Muhammad an Yazid. Nah, maka di sini kita bisa melihat di sini Muhammad ini ada tambahan di dalam sanad. Ya, di dalam sanad. Di mana di sanad di atas Umar langsung ke Khalid, di sanad ini Umar dari Muhammad dari Khalid. Apakah Muhammad ini dikategorikan al-mazid fi muttasil asanid? Dan sekali lagi, al-mazid fi muttasil asanid min qismil dhaif. Itu dhaif. Ya, karena munculnya karena kesalahpahaman, karena kesalahafalan, salah hafal karena kemudian terjadilah mukhalafah. Maka syarat yang pertama untuk diketahui apakah Muhammad ini mazid fi muttasil asanid, kita lihat siapa yang berselisih? Zaid dengan Umar. Siapa yang menambah? Umar. Siapa yang tidak menambah? Zaid. Syarat yang pertama, yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah. Anggaplah di sini Zaid, ya, dia thiqah, dan Umar dia saduq, hasan haditsnya. Taib, terpenuhi syarat yang pertama, Zaid lebih kuat dibandingkan Umar. Zaid yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah. Syarat yang kedua, ayyusarriha bis-sama' fi mawdi' ziyadah. Ya. Jadi ada tasrih bis-sama' di tempat tambahan. Tapi di mana tempat tambahan di sini? Ya, ini di sini. Amr an Muhammad. Taib, ini tambahan. Asalnya kan Amr an dari Khalid, cuma di sini ada munculin ini. Maka di sinilah mawdi' ziyadah. Kita lihat mawdi' ziyadah di sanad di atas. Amr pakai apa dia di situ? Oh, dia pakai haddatsana. Ya, maka ini tasrih bis-sama'. Maka kita katakan sudah fix terpenuhi dua syarat, maka an Muhammad ini dianggap sebagai al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, dia tambahan di sanad yang sudah bersambung. Sebenarnya Amr dari Khalid sudah bersambung sanadnya. Buktinya pakai haddatsana. Amr bukan kadzab, ya, bukan pula muttaham bil kadzib masalan. Ya, dia sudah muntasri dengan haddatsana, sudah. Dia saduq, diterima, dia mendengar langsung. Maka ini an Muhammad mazid fi al-mazid fi muttasilil asanid, dan ini kita katakan sanad yang dibawa keliru, yang benarnya sanad yang di atas. Sanad yang di atas. Baik. Dan kalau kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya ini tidak mempengaruhi kondisi matan secara langsung. Ya, kecuali
setelah ditarjih misalnya hadis, oh ternyata yang benarnya adalah hadis di atas, kemudian di sini ada rawi doif, ya dia doif gara-gara ada hadis ini doif gara-gara ada rawi doif di dalamnya, bukan gara-gara mazid fi muttasil asanidnya, ya karena ini hanya berkenaan dengan as-sanad. Baik, sudah ya, ini dua syarat dianggap sebagai al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, sekarang kita kembangkan permasalahan. Simple, al-mazid fi muttasil asanid seperti ini. Kalau di sini misalnya Zaid, ya, dia berdua, terus di sini Umar dia berempat, ya sama. Karena kan intinya yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah. Yang tidak kuat atau yang tidak menambah, yang tidak menambah lebih kuat dibandingkan yang menambah. Baik. Nah, sekarang kita kembangkan permasalahan. Bagaimana kalau misalnya syarat yang kedua dulu, yang lebih gampang. Syarat kedua tidak terpenuhi. Apa itu? Tidak ada tasrih bis sama fi maudhi' ziyadah. Berarti anggaplah, ya, ini kalau sudah di screenshot saya mau rubah ya. Bagi yang mau screenshot, tafadhalu. Saya mau rubah biar enggak tabrak-tabrakan. Nah, sekarang syarat yang kedua, tasrih bis sama fi maudhi' az-ziyadah. Sekarang kalau tidak terpenuhi, di sini pakai an. Zaid an Amr an Khalid an Yazid. Baik. Di bawah ada tambahan. Syarat yang pertama terpenuhi, Zaid lebih kuat dibandingkan Umar. Betul. Thiqah, saduq. Namun syarat yang kedua tidak terpenuhi. Di sini tidak tasrih bis sama. Maka dalam kondisi seperti ini bagaimana menyikapinya? Ya, kita katakan, dan ini sering terjadi, ya seperti ini sering terjadi dalam banyak hadis, ya. Kita katakan bahwa Amr an Khalid ini munqati sanadnya. Sanadnya munqati, sanadnya terputus. Dari mana kita tahu terputus? Buktinya di sanad yang lain, tidak ada masalah walaupun Umar kalah kuat dengan Zaid, tapi dia suduk. Ya. Dia suduk, mesti diterima hafalannya. Ya. Di riwayat lain, Umar meriwayatkan dari Amr, ada di tengah-tengahnya Muhammad an Khalid. Maka adanya tambahan di antara Amr bin Khalid ini di riwayat lain, yaitu tambahan Muhammad, menunjukkan atau menjadi indikator bahwasanya Amr an Khalid di sanad di atas itu munqati. Sebenarnya ada perantaranya. Jelas sampai sini ya? Baik. Maka kita katakan dalam kasus seperti ini, maka yang benarnya sanadnya adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Yang di atas itu salah, dianggap munqati, bukan salah, dianggap munqati. Sanad itu terputus. Yang benarnya adalah sanad yang di bawah. Maka ini bukan masuk dalam pembahasan al-mazid fi muttasil asanid, bukan lagi masuk. Ya, tapi dia masuk dalam pembahasan hadis munqati. Hadis munqati yang diketahui inqita'nya dari jalan yang lain, dari riwayat yang lain. Nah, di antara salah satu cara untuk menetapkan suatu sanad itu munqati adalah ketika di satu sanad fulan meriwayatkan dari fulan dengan lafaz an, kemudian ditemukan di riwayat yang lain, ya, di jalan yang lain dia menggunakan perantara, maka ini bukti bahwa riwayat yang pertama itu munqati. Taib, riwayat yang pertama itu munqati. Taib. Kita lihat kemudian syarat, bagaimana kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi? Ternyata, ya, anggaplah di sini pakai haddasana. Taib. Kita pakai haddasana. Sekarang syarat yang kedua terpenuhi, tapi syarat yang pertama tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita balik. Di sini yang saduq, si Umar yang thiqah. Ya, syarat yang kedua ada, syarat yang pertama tidak terpenuhi, syarat yang kedua terpenuhi. Ada tasrih bis sama fi maudhi' ziyadah, tapi sayangnya tapi dalam kasus ini yang menambah lebih kuat dibandingkan yang tidak menambah. Iya. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama tidak terpenuhi. Dalam hal ini yang menambah, justru yang menambah ada tambahan an ini lebih kuat dibandingkan apa? Dibandingkan yang yang tidak menambah. Bagaimana keadaannya kalau seperti ini? Nah, dalam kondisi seperti ini ya, muhtamal. Sekali lagi kita sudah pernah sebutkan dalam pembahasan ilal bahwa para ulama kadang tidak punya para ulama ahli ilal itu tidak punya satu metode tetap, ya, diberlakukan untuk semua hadis yang sejenis. Kadang sejenis masalahnya tapi beda penanganannya dan beda juga tarjihatnya. Tapi di sini kita mimbab takrib dan tamsil saja, ya.
dalam keadaan seperti ini kadang para ulama mengatakan bahwa ini hadis yasihu min wajahain. Yasihu min wajahain. Maksudnya apa? Tidak ada yang salah dari dua sanad ini. Dua-duanya benar. Mereka mengatakan begini. Tadinya Amr itu tidak meriwayatkan dari Khalid. Dia pakai perantaraan Muhammad. Ya. Ini misalnya kalau didukung oleh tarikh ya, tentu saja solusi ini atau makhraj ini bisa kita tempuh kalau didukung oleh tarikh, di mana Amr dengan Khalid itu satu masa masih bisa ketemu. Maka mereka mengatakan awalnya Amr itu ketika untuk meriwayatkan dari Khalid dia pakai perantara an Muhammad. Tapi belakangan setelah mengetahui Khalid masih hidup ya, atau mungkin dia lewat Muhammad ketika dia masih belum rihlah. Nah, ketika dia rihlah, dia langsung mengejar sanad yang tinggi ketemu dengan Khalid. Karena guru dari gurunya masih hidup, maka dia langsung bertemu dengan Khalid. Maka dikatakan tidak ada yang salah di sini. Dua-duanya benar. Ya, istilahnya ruya min wajahain. Hadis ini diriwayatkan dari dua jalan. Dua-duanya benar. Ya, ini juga kadang mereka tempuh, kadang tidak perlu diterjih juga. Kadang dua-duanya benar. Dengan cara jamak yang tentunya memungkinkan jamak tersebut tanpa ta'assuf, tanpa memaksakan dalam jamak. Jelas sampai sini ya? Nah, ini kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi. Walaupun sekali lagi ya bisa jadi aja kalau bisa jadi. Ya, masalahnya di sini dia thiqah. Taib, thiqah. Nah, bisa jadi juga kalau kita mau mengambil semua ihtimal, bisa jadi mereka, dan ini kadang pernah terjadi, bisa jadi kata haddatsana di sini keliru. Ya. Keliru dari Zaid, sebenarnya di sini adalah an. Misalnya, kenapa? Karena rawi yang lebih thiqah dibandingkan Zaid, yaitu si Umar, meriwayatkannya pakai perantara. Di sini Amr menggunakan haddatsana Khalid. Siapa yang bilang haddatsana? Bukan Amr, tapi si Zaid. Dia salah faham, dia lupa apa sigoh tasrih, sigoh tahammulnya gurunya dulu Amr. Amr dulu ke Khalid pakai apa ya? Pakai an atau pakai haddatsana? Dia salah hafal karena dia rawi yang saduq masalan. Akhirnya dia mengatakan kalau salah dia haddatsana. Padahal sebenarnya an. Maka haddatsana di sini muncul dari Zaid, salah hafalnya Zaid. Bisa jadi juga seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya berarti ya yang salah yang di atas. Kembali kepada bentuk yang kedua tadi. Kembali kepada bentuk yang bentuk yang pertama tadi kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama. Bisa jadi juga seperti itu. Tapi yang kita sebutkan yang pertama ini lebih memungkinkan ya. Yakni kita katakan ruya bil wajhain, diriwayatkan dari dua jalan. Tapi bagaimana kalau dua syarat tidak terpenuhi? Baik, selanjutnya ini kalau sudah di screenshot. Nah, sekarang dua syarat tidak terpenuhi. Yang pertama sudah, ini dah syarat pertama tidak terpenuhi. Syarat yang kedua di sini pakai an. Nah, kalau seperti ini keadaannya ya sudah, ya, lebih jelas lagi bahwa di sini munqati. Jelas ya? Lebih jelas lagi di sini munqati. Ya, tadi yang di sini siqah, di sini soduk saja tertukar, ini sudah dihukumi munqati, apalagi di sini yang menambah jelas-jelas lebih siqah. Berarti betul-betul sanad ini yang benar. Karena ini rawi siqah, sementara ini rawi soduk pakai an. Ya. Maka kalau seperti ini sudah bisa kemungkinannya lebih besar lagi bahwa di sini sanadnya munqati. Ya, yang benarnya ada an Muhammad. Jelas ya? Baik, jadi ini dua syarat untuk al-mazid fi muttasilil asanid. Kapan terpenuhi keduanya, kita anggap itu sanad tambahan rawi di tengah sanad dianggap al-mazid fi muttasilil asanid. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka imma dia min babil inqita, ya munqati, ataukah dia bisa dikatakan ruya bil wajhain, atau mungkin ada wujuh yang lain yang tergantung dengan konteks dengan siyak sanadnya atau kondisi sanadnya. Taib, ini selesai al-muttasil asanid. Tsumma qala rahimahullahu taala au bi ibdalihi wala murajjiha fal muttarib, atau dengan ibdal, ya, bi ibdalir rawi wala murajjih. Taib, di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan fal muttarib, ya, hadis al-muttarib. 6. Al-muttarib dari sisi namanya jelas ya, al-muttarib ini hadis yang
terjadi ittirab di dalamnya, al-muttarib. Al-muttarib. Nah. Dan ada yang membaca al-muttarab. Nah. Al-muttarib atau al-muttarab, yakni yang sanadnya itu hadis yang sanadnya itu ittirab. Nah, hadis al-muttarib dikatakan di sini bi ibdali rawin. Ya. Ittirab sebenarnya terjadi pada dua tempat atau ada dua jenis, bisa ittirab pada sanad dan juga bisa ittirab pada matan. Bisa ittirab pada sanad dan bisa ittirab pada matan. Cuma memang kebanyakan yang terjadi itu ittirab pada sanad. Karena itulah kemungkinan beliau yang menyebutkan di sini au bi ibdalihi, ya, ai ar-rawi, di mana seorang rawi mengganti, ya, mengganti sehingga terjadilah ikhtilaf di dalamnya. Wala murajjih, dan tidak bisa dirojihkan antara satu dengan yang lain. Nah, jadi hadis al-muttarib syaratnya suatu hadis dikatakan hadis muttarib, yang pertama, kalau kita mau rinci, tentunya yang pertama wuqu' al-ikhtilaf. Ya. Ada ikhtilaf, dan ini persyaratan umum untuk semua hadis-hadis mu'allal. Semua hadis-hadis yang bermasalah, yang zahirnya bersih tapi dalamnya bermasalah. Secara umum ini syarat umum wuqu' al-ikhtilaf. Nah, cuman ini bukan ikhtilaf biasa, bukan ikhtilaf biasa. Nah, tapi wuqul ikhtilaf wala yumkinu al-jam'u bainahuma atau bainaha, kalau kita pakai banyak jalan, ya. Jadi terjadi ikhtilaf dalam periwayatan dan tidak mungkin untuk dipadukan antara jalan-jalan yang ada. Contoh memadukan kayak ini tadi kita katakan, contoh yang di atas tadi, ya kan? Bentuk yang kedua tadi, ya, kita bisa padukan bahwa ini ruwiya bil wajhain. Kalau di sini pakai haddasana, ya, di sini pakai apa? 6. Di sini rawi yang thiqah pakai an, di sini rawi yang di sini rawi thiqah, kemudian di sini rawi yang suduk tapi pakai haddasana. Maka ini tadi kita katakan bisa dijamak. Dikatakan apa? Tadinya dia meriwayatkan pakai perantara, kemudian setelah itu dia rihlah, ketika dia mengetahui guru dari gurunya masih hidup, dia kejar untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Pakai haddasana akhirnya. Seperti itu bisa saja. Ya. Jadi ikhtilaf ketika masih bisa dijamak maka dijamak. Kemudian syarat yang kedua, kalau tidak bisa dijamak, la yumkinu al-jama' bainahuma atau bainaha, ya, li tasawiha fil quwwah. Ya. Tidak mungkin dijamak, afwan. La yumkinu tarjih. Afwan. La yumkinu tarjih bainaha, ya, litasawiha fil quwwah. Tidak bisa ditarjih. Kenapa tidak bisa ditarjih? Karena semua sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Yang meriwayatkan dengan jalan seperti ini kuat, ya, atau soduk sama-sama soduk, atau doif sama-sama doifnya rata-rata semua doif, ya, sama-sama siko rata-rata. Ya, intinya adalah sama-sama kuat. Atau di sini soduk 3 orang, di sini siko 1 orang, ya, ini bisa dipadukan lah, bisa dikatakan sama kuat lah. 1 siko lawan 3 orang soduk masalan. Ini bisa dianggap tasawi fil quwwah, sama kuatnya. Sama apa? Kuatnya. Maka karena sama kuatnya jalan-jalan tersebut, la yumkinut tarjih. Tidak bisa ditarjih. Baik, di pembahasan daurah kemarin kita membawakan contoh hadis al-muttarib, walaupun sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa sebagian ulama ada yang masih belum mempermasalahkan lah, dalam tanda kutip mempermasalahkan contoh-contoh hadis muttarib yang tersebut di kitab-kitab mustalah. Kenapa? Karena kebanyakan hadis-hadis yang muttarib yang dijadikan contoh, dia muttarib, dia dhaif bukan hanya gara-gara ittirab, tapi karena ada illat yang lain atau ada sisi kedhaifan yang lain di dalamnya. Ya, sehingga itu enggak murni dikatakan dhaif karena muttarib, tapi memang karena dari awal bermasalah hadisnya. Ya. Karena itulah agak cukup sulit untuk mendapatkan satu hadis yang murni betul-betul dhaif gara-gara ittirab. Seandainya tanpa ittirab itu hadisnya sahih. Walaupun sebagian ulama ada yang memberikan contoh. Nah, di antara contoh yang disebutkan di sini sekarang apa yang tampil di layarnya antum? Apa yang muncul sekarang?
hadis muttarib atau masih yang tadi, catatan yang tadi? Muttarib, taib, muttarib. Nah, ini ya hadis al-muttarib. Ini kita kasih contoh pas daurah kemarin, enggak apa-apa saya membab murojaah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ikrimah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Abu Bakr as-Siddiq ya Rasulullah ma syayyabak ya qala syayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Nah, ya Rasulullah, saya melihat Anda beruban. Kata beliau, membuat saya beruban. Belum muncul contohnya. Taib. Sebentar. Nah, membuat saya beruban kandungan surah Hud, Al-Waqiah dan seterusnya dari surah Al-Qur'an. Disebutkan di situ. Nah, ini asal sanad, anggaplah ini sanad asal yang kita dapatkan, ya, yaitu hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, meriwayatkan dari Abul Ahwas, ya, meriwayatkan dari Abul Ahwas dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anggaplah ini sanad asal yang kita dapat, ya. Kita mau periksa, kita mau takhrij jalan-jalannya. Nah, setelah ditakhrij jalan-jalannya, ternyata kita mendapati ikhtilaf dalam riwayat. Jadi sanad asalnya yang ini nih. Ini yang ini, sanad ini Abul Ahwas dari Abu Ishaq As-Sabi'i, kemudian dari Ikrimah. Ya. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat yang lain di mana Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Israil dan Khalaf, ya, meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i juga, tapi berbeda. Abu Ishaq dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sudah terjadi ikhtilaf antara Israil dengan Khalaf melawan Abul Ahwas. Kemudian sanad berikutnya, Zakaria meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Masruq, dia sanadnya dari Abu Ishaq ke Masruq ke Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah perbedaan ikhtilaf yang ketiga. Ya, jadi Zakaria berbeda riwayatnya dengan tiga orang ini. Kemudian Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Ishaq langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Ishaq langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalurnya Ma'mar bin Rashid. Kemudian riwayat Muhammad bin Bishr meriwayatkan dari Ali bin Saleh. Nah, Ali bin Saleh meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah. Dari Ikrimah, tapi dari Ikrimah langsung ke Abu Bakar As-Siddiq, tidak lewat Ibnu Abbas. Ya, tidak lewat Ibnu Abbas. Dari Ikrimah langsung ke Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir Abdul Karim, ya, meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Amir bin Sa'ad, ya. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini rawi-rawi yang berselisih di sini. Zakaria, Israil dan Khalaf, Abul Ahwas, Ma'mar, Ali bin Saleh, Abdul Karim dan seterusnya. Baik. Anggaplah ini contoh, ini disebutkan salah satu contoh hadis muttarib. Di mana di sini terjadi ikhtilaf. Kemudian ikhtilafnya ini tidak bisa dijamak. Bagaimana caranya dijamak dengan model sanad seperti ini? Ya. Apakah dikatakan misalnya tadinya Abu Ishaq punya banyak guru, tapi ini terlalu random, ya, terlalu random ininya, ikhtilaf riwayatnya, ya. 6. Setiap orang punya riwayat yang berbeda di atasnya Abu Ishaq As-Sabi'i, setiap orang punya riwayat yang berbeda. 6. Sehingga ini tidak bisa dikompromikan, sulit untuk dikompromikan dengan kondisi seperti ini, dengan sanad seperti ini. Kemudian at-tasawi fil quwwah. Ya, rata-rata sama kuat riwayatnya. Ya, antara Zakaria, kemudian Abul Ahwas, Israil, Ma'mar, Ali bin Saleh, Abdul Karim, ya, secara walaupun mungkin ada yang lebih unggul dalam salah satunya, tapi tidak terlalu
mencolok, ya, secara umum sama. Karena itulah hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang muttarib, ya, dijadikan contoh sebagai hadis yang al-muttarib. Jelas ya? Taib, ini ittirab pada sanad. Nah. Taib. Kita kembali. Sudah ini ya. Nah, saya tutup ini. Nah, ini contoh ittirab atau hadis al-muttarib pada apa? As-sanad. Adapun contoh hadis muttarib pada matan, semisal hadis laisa fil mali haqqun siwa zakat. Ya. Laisa fil mali haqqun siwa az-zakat. Tidak ada di dalam pada harta itu hak lain, yakni kewajiban lain selain zakat. Kemudian ada mukhalafah pada perawinya, di mana sebagian perawi meriwayatkan inna fil mali la haqqun siwa zakat. Sesungguhnya di dalam harta, pada harta betul-betul terdapat kewajiban lain selain zakat. Maka di sini ittirab pada apa? Ittirab pada matanya. Satunya mengatakan tidak ada dalam harta hak lain selain zakat, dan satunya mengatakan pada harta ada hak lain selain zakat. Maka yang pertama jelas la yumkinul jama', tidak bisa dijama', yang satunya menafikan, satunya menetapkan. Kemudian yang kedua, antara hadis rawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang pertama dengan rawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang kedua, ini sama kuat sehingga tidak bisa diterjih. Ya. Karena itulah ini dijadikan contoh untuk hadis yang muttarib dari sisi al-matan. Dari sisi al-matan. Taib, wallahu taala alam bisawab. Dan hadis muttarib tentu saja tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini riwayat yang mana yang kita mau pakai sebagai pendukung dan didukung. Jadi ini sama seperti ya istilahnya kayak hadis muallaq lah. Hadis muallaq kan kita muallaq yang hilang semua sanadnya, dari mukharij langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukharij langsung ke sahabat. Ini kita tidak bisa hukumi. Ini doifnya fi syawahid atau laisa fi syawahid. Kenapa tidak ada sanadnya? Nah, sama seperti muttarib, kita tidak bisa gunakan bahwa ini doifnya fi syawahid atau tidak, ya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui mana dari jalan-jalan ini yang benar. Kecuali kalau datang dalam taib, atau tidak mungkin kan ya, dari sahabat lain. Itu sudah terhitung syahid dan itu tidak bisa menguatkan riwayat dari sahabat yang terjadi padanya ittirab. Labas. Jadi tidak bisa kita katakan ini fi syawahid atau tidak sampai kita bisa memastikan bahwa inilah jalan yang benar. Karena itulah menentukan hadis muttarib itu juga subjektif. Artinya begini, kan semuanya kembali kepada masalah jama', la yumkinul jama' sama la yumkinut tarjih, dan itu sifatnya subjektif. Maksudnya bisa jadi seorang alim tidak bisa menjama' dan tidak bisa mentarjih karena minim ilmunya. Adapun alim yang memiliki keilmuan yang lebih dan seterusnya dalam bidang ini, baik dari sisi kaifiyatul jama' maupun kedalaman dalam mentarjih antara riwayat, ya, bisa jadi dia mendapatkan solusi bahwa ini dari semua yang saya lihat ini kelihatannya ini yang lebih kuat, ya, ini yang lebih kuat, sehingga bagi dia hadis ini tidak muttarib. Karena syaratnya hadis muttarib semuanya sama kuat. Kapan ada salah satunya saja yang lebih kuat, sudah gugur ittirab. Tidak bisa dikatakan hadis ini ittirab. Dan ini betapa banyak hadis yang dikatakan ittirab oleh para ulama, kemudian disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa ini tidak benar dikatakan ittirab. Kenapa? Karena ini satu jalan yang lebih kuat dibandingkan jalan-jalan yang lain, sehingga bisa diterjih. Taib. Ini hadis al-muttarib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa qad yaqa'ul ibdalu amdan imtihana. Dan terkadang ibdal mengganti rawi dalam sanad atau mengganti matannya pada sanad tertentu bisa terjadi amdan dengan sengaja, tapi imtihanan dengan tujuan untuk menguji, sebagaimana yang kita sudah sebutkan dari kisah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, pernah dialami juga oleh Al-Uqaili rahimahullahu taala, ya.
Maka di sini pembolehan melakukan ibdal dengan sengaja adalah yang pertama imtihana. Ini syarat yang pertama, imtihanan. Satu. Kemudian syarat yang kedua, tidak sering dilakukan. Tidak sering dilakukan, hanya pada momen tertentu yang memang dibutuhkan imtihan. Ya, bukan tiap majelis sengaja apa namanya? Tiap majelis atau mungkin sekali sebulan misalnya gurunya sengaja imla hadis-hadis ittirab kepada muridnya untuk menguji misalnya. Ini imtihan tapi tidak keseringan kayak gitu juga. Ya. Tidak sering dilakukan. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga bolehnya membawakan hadis-hadis yang semisal ini ya, dengan apakah hadis maklub ya. Ya. Jadi ibdal di sini umum, apakah ibdal rawin atau ibdal takdim wa ta'khir dan seterusnya ya. 6. Boleh dilakukan yang pertama dengan tujuan imtihan, yang kedua tidak sering dilakukan, dan syarat yang ketiga adalah itu berakhir dengan berakhirnya imtihan. Maksudnya apa? Tidak diperpanjang masalahnya. Misalnya dia imtihan sekarang, kemudian dia katakan nanti bulan depan saya kasih yang mana yang benar, jawaban yang benarnya. Tidak boleh. Dia harus selesaikan di majelis itu. Dia harus ungkap bahwa ini hanyalah imtihan, yang benarnya seperti ini. Yang semua tadi itu salah. Ya. Kapan dia pending jawaban dari imtihannya, ujiannya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang hadir. Bisa jadi nanti pekan depan dia tidak hadir dan tidak dengar jawabannya. Dia kira itu apa? Benar, karena tidak diungkap jawabannya, tidak diungkapkan bahwa ini salah. Nanti pekan depan kemudian dia mengatakan sebenarnya pekan lalu itu hanyalah sanadnya itu yang saya sebutkan ujian dan demikian dan demikian. Bisa jadi pekan depan orang yang hadir pekan lalu tidak hadir, dan ini termasuk dalam bentuk larangan takhirul bayan an waqtil hajah. Ya, mengundurkan penjelasan sampai takhirul bayan an waqtil hajah. Ya, mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Waktu dibutuhkan yakni ketika kamu kasih imtihan, seorang dengan memutar-mutar sanad dan seterusnya, ya, atau kamu melakukan al-mazid fi muttasil sanad atau apapun yang sifatnya kekeliruan dalam sanad sengaja dilakukan untuk menguji, maka ujian itu harus berakhir sebelum berakhirnya majelis. Yakni sebelum majelis itu berakhir sudah diungkap seluruhnya untuk kalau memang dijadikan sebagai imtihan. Wa illa itu dilarang, ya, dilarang untuk melakukan ibdal seperti itu dengan amdan walaupun tujuannya imtihanan kalau terlalu sering, dan yang kedua tidak diselesaikan di satu majelis. 6. Wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala au bitaghiri ma'a baqa'is siyaqi fal musahhaf wal muharraf. Berikutnya adalah syarat. Baik. Jadi syurut jawaz al-ibdal. Yang pertama, imtihana. Jawaz al-ibdal amdan, ya, bolehnya melakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya namanya enggak sengaja, lupa atau salah hafal. Yang pertama, liqasdi al-imtihan. Tujuannya harus imtihan. Yang kedua, apa? La yuksiru bihi. Tidak sering melakukannya. Dan yang ketiga, apa? 6. Kashful ibdal. Kita bahasakan seperti ini. Qabla intiha al-majlis. Ya. Jadi dia mengungkap ibdalnya itu apa-apa yang diganti dalam sanad karena kesengajaan itu, atau diganti pada matan misalnya kalau terjadi, ya, dia ungkap sebelum majelis tersebut berakhir, yakni fi majlisin wahid itu. 6. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat ini, jadi harus tiga-tiganya, ya, tidak cukup salah satunya, harus tiga-tiganya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka hukumnya haram melakukan ibdal, bahkan bisa masuk dalam kategori al-kadzib. Ya, bisa masuk dalam kategori al-kadzib, bisa saja. 6. Misalnya kalau bukan untuk qasdil imtihan, misalnya liqasdil igrab. Liqasdil igrab. Yani di zaman dahulu kan para ulama itu mereka senang dengan hadis-hadis yang
maknanya ataupun sanadnya itu berbeda dengan yang lain. Ya, mereka akan mengejar itu sampai dapat karena itu unik. Ya, itu apa? Sanad ataupun hadis tersebut unik. Ya, terserah nanti endingnya ternyata dhaif, tapi apa namanya? Ini termasuk hirs mereka. Ya, tidak membiarkan ada satupun hadis yang tersebar kecuali mereka harus tahu ini benar atau tidak. Ya. Maka kadang kalau ada hadis-hadis yang tersendiri yang tidak diriwayatkan oleh yang lain, maka akan dikejar dan itu akan membuat seorang itu masyhur. Maka ada orang-orang yang pengen riya, pengen sum'ah, liqasdi syuhrah, agar dia banyak didatangi orang, sengaja dia buat sanad, ya. Nah, sengaja dia buat sanad yang sanad itu belum ada sanad, tidak ada sanad seperti ini di di pengetahuan para ulama. Sehingga kok ada ada sanad seperti ini, masalah. Ya. Itu misalnya liqasdil igrab, sengaja membuat membuat hadis sanadnya itu gharib sehingga bisa dianggap nafis, ya, sanadnya. Nah, atau dia terlalu sering melakukannya, atau tadi dia tidak menjelaskan saat itu juga, maka ini hukumnya diharamkan. Nah, berikutnya qala rahimahullahu taala au bitaghirin ma'a baqa'is siyaqi fal musahhafu wal muharraf. Atau terjadi perubahan. Apa yang berubah? Ada dua. Imma yang berubah adalah titiknya, atau yang berubah adalah harokatnya. Ya, yang berubah adalah titiknya, atau yang berubah adalah harokatnya, ma'a baqa'is siyaq, tapi siyaqnya, hurufnya, yakni bangunan hurufnya masih tetap. Fal musahhafu wal muharraf. Namanya al musahhaf wal muharraf. Baik. Al musahhaf, ya. Al musahhaf itu adalah taghyir an-nuqat ma'a baqa as-siyaq. Sementara al-muharraf, ya, adalah taghyir asy-syakl. Ya, asy-syakl atau apa? Asy-syakl al-harakat. Ya. Atau al-harakat, ma'a baqa as-siyaq. Ya, kalau mau mudah dihafal gampang. Muharraf dia pakai ra, berarti yang berubah harokatnya. Sama-sama pakai ra. Nah, berarti kalau musahhaf yang berubah adalah titiknya, biar enggak terputar-putar. Ya. Walaupun Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala menyebutkan bahwasanya kelihatannya ini merupakan istilah khas bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa? Karena di kalangan para ulama yang lain mereka tidak membedakan antara musahhaf dan muharraf, sama saja. Mau yang berubah itu titiknya ataupun syakalnya, mereka menamakannya musahhaf atau mereka menamakannya al-muharraf. Baik, dan ini taksim dari tafriq dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pembedaan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-musahhaf misalnya jadi berubah titiknya, ya. Misalnya Al-Hamdani. Ya. Al-Hamdani atau misalnya berubah titik. Misalnya Al-Bazzar. Ya. Misalnya yang benarnya adalah Al-Bazzaz. Ada perawi namanya nisbatnya Al-Bazzaz. Ada seorang perawi ini salah hafal, ya, atau bukan bisa jadi salah hafal, bisa jadi karena kurang tanabbuh dengannya, ya, kurang perhatian dengannya. Dia kira semua yang seperti ini bacanya Al-Bazzar. Nah, pas dia dapat sanad seperti itu, dia bilang ini kayaknya salah, ini titiknya salah. Yang benarnya adalah Al-Bazzar. Padahal yang benarnya memang Al-Bazzaz. Tidak sampai sini? Nah, maka yang seperti ini namanya apa? Ya, titik yang membedakan Bazzar sama Bazzaz. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar contoh untuk mushaf. Ya, kenapa? Karena yang berubah adalah nukotnya, sementara bangunan hurufnya, siapnya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Ya, Al-Bazzaz dengan Al-Bazzar. Nah, contoh lain misalnya, masalan Hayyan. Ya. Hayyan dia rubah jadi Hibban atau Habban. Ya. Hayyan menjadi apa? Habban. 6. Ini tidak ada yang berubah dari syakalnya, tapi yang berubah adalah titiknya. Ya. Dia kira ini kayaknya Habban, dan ada Habban, ada Habban, ada Hayyan.
Nah, ini syakalnya tetap tapi yang berubah adalah nakatnya. Nah, adapun contoh yang muharraf, muharraf berarti apa? Yang berubah adalah harokatnya, yang apa namanya? Yang titiknya tidak ada yang berubah. Baqa siaknya juga tidak ada yang berubah. Ya. Masalan yang berubah harokatnya misalnya habban. Ya, habban. Nah, dia mengatakan, oh ini salah kayaknya. Yang masyhurkan hibban. Akhirnya dia baca hibban atau dikasih harokat hibban. Nah, maka ini apa namanya? Titiknya sama, ha, ba, nun. Tidak ada titik yang berubah. Yang berubah adalah syakal, harokat. Habban dengan hibban. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori apa? Ya, al-muharraf. Ya. Contoh lain misalnya Az-Zabir. Ada nama Abdurrahman ibn Az-Zabir. Mukabbar. Az-Zabir. Dia mengatakan, ya, dia dapati sanad diharokati misalnya Az-Zabir. Dia karena pengetahuannya masih minim, dia kira semua yang bacanya seperti ini, dia baca Zubair. Akhirnya dia baca Az-Zubair bitasghir. Nah, ini akhirnya jatuh dalam kekeliruan. Namanya apa? Tahrif. Karena yang benarnya Abdurrahman ibn Zabir, bukan Abdurrahman ibn Zubair. Jelas sampai sini? Ada saya tabi'in namanya Abdurrahman ibn Zabir. Nah, kemudian yang semisal dengannya, intinya adalah syakalnya nukotnya dan siaknya tetap, namun yang berubah adalah harokatnya. Nah, di kalangan para ulama sebenarnya tidak ada perbedaan. Al-Bazzaz berubah jadi Al-Bazzar, mereka juga namakan muharraf. Atau Az-Zabir menjadi Az-Zubair, mereka juga namakan mushaf. Cuman ini istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau bedakan. Taib. Dan kadang juga terjadi gabungan dari keduanya, yakni siaknya tetap, namun yang berubah adalah titik dan harokatnya. Ya, misalnya ini gabungan dari keduanya. Iya. Iya. Misalnya al-hamdani dengan al-hamazani. Maka di sini dal dengan za. Ya, dal dengan za, kemudian mim yang sukun berubah jadi di sini fathah. Ya. Jadi kaidahnya kalau dia pakai dal maka mimnya disukun. Kalau dia pakai zal maka mimnya di fathah. Al-hamdani ya dengan al-hamazani. Dua-duanya ada para ulama yang masyhur bernisbat dengannya. Ini gabungan antara, kalau istilahnya Hafidz ya, gabungan antara mushaf dengan muharraf. Kenapa mushaf? Karena berubah, ada harokat yang berubah, ya. Ada titik yang berubah. Kenapa muharraf? Karena ada harokat yang berubah. Jelas ya? Taib. Nah, ini contoh al-mushaf dan al-muharraf. Dan mengetahui hal ini, ya, ketika mengetahui bahwa ternyata ada mushaf dan muharraf, tashif dan tahrif, ini penting agar seorang itu tidak karena masih minim, dia baru tahu nama-nama yang masyhur, kemudian dia dapat yang aneh-aneh sedikit, dia katakan ini kayaknya salah, yang benar yang ini. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya. Dan tentunya pengetahuan tentang tashif dan tahrif ini yang paling, kalau mau selamat darinya itu merujuk ke kutubut tarajim, rawi nama-nama perawinya, dan kutubul ansab. Ya, kitab-kitab yang menghimpun nisbah. Karena kadang nisbah itu agak ribet bacanya, ada kaidah-kaidah tertentu dan kadang juga tidak ada aturannya. Ya, maka rujuk ke buku nisbah ini dibaca bagaimana? Karena ketika terjadi ketika terjadi ihtimal dalam membaca sebuah nama atau terjadi ihtimal dalam membaca sebuah nasab, maka adab ilmiahnya seorang ketika menulis itu seharusnya dikasih keterangan. Kalau di zaman dahulu kan belum ada harokat sama titik, maka mereka biasa menyebutkan apa istilah. Kalau titik mereka mengatakan bin nun al-mu'jama, ya, atau bilia at-tahtiyah, oh berarti titiknya di bawah, ya, atau bin nun al-mu'jama, atau birra al-muhmala, oh ro bukan zai. Kalau zai dikatakan apa? Bizai al-mu'jamah. Ya, mu'jam artinya ada titiknya. Kalau muhmala artinya tidak ada titiknya. Tahtiyah berarti harokat kasrah di bawah. Ya. Sudah sampai sini? Atau biiskan, atau fauqiyah, atau di atas, dan seterusnya dari harokat. Ya, atau bidhammi kadza wa kadza, atau bitasghir, atau dikasih keterangan bitasghir, ya, atau di dhamma ininya, dan seterusnya. Sudah menjadi adab ilmiah dalam penulisan. Kapan ada suatu nama ataupun nisbah ataupun nama kota atau nama apapun itu yang ada kemungkinan orang salah baca, ya, ada kemungkinan orang salah baca, maka amanah ilmiah mengharuskan
dia harus kasih keterangan di situ. Apapun keterangannya yang bertujuan yang mengarahkan agar seorang tidak salah baca dalam membaca nama atau nisbat atau nama negara, nama kota dan seterusnya. Ini penting. Taib. Maka untuk mengetahui ketika terjadi tasfif seperti ini ya merujuk ke buku-buku tarajim ya. Sama nama-nama rawi juga, kalau nama-nama rawinya memungkinkan orang salah baca akan dikasih keterangan oleh para ulama yang menulis kutubut tarajim, dikasih keterangan bahwa ini Abdullah bil Mukabbar, ini Ubaidullah bit Taskir masalan ya, dikasih keterangan seperti itu. Taib. Selesai al-musahhaf wal muharraf. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. Kata beliau la yajuz, tidak boleh ta'ammud dengan sengaja, taghyirul matan, merubah matan. Bagaimana bentuk perubahannya? Bin naqsi, dengan mengurangi satu kalimat, dua kalimat, satu kata, dua kata dikurangi, awil muradif, atau diganti kata ini didatangkan kata yang sinonim dengannya, muradif yang sinonim dengannya. Tidak boleh ada yang melakukan itu illa li alimin bima yuhilul ma'ani, kecuali oleh seorang alim yang paham kemana makna-makna kata dalam bahasa Arab, makna-makna asal maknanya kembali kemana, sehingga dia tidak akan jatuh dalam kekeliruan. Baik, ini dua masalah yang disebutkan di sini oleh Hafidz Ibnu Hajar. Beliau simpulkan langsung mana yang rajih. Yang pertama adalah hukmu ikhtisar al-hadis, dan yang kedua hukmu ar-riwayatu bil makna. Ikhtisar hadis artinya meringkas hadis ya. Kalau mau lihat contoh ikhtisar taib, sebelumnya ikhtisar hadis itu kadang ikhtisar pada sanad dan kadang ikhtisar pada matan. Cuman yang ditekankan oleh para ulama pembahasannya adalah ikhtisar pada matan ya. Walaupun ada ikhtisar pada sanad, misalnya kita sudah bawakan sanad lengkap di atas ya, misalnya masalan Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Malik ya, dari Suhail bin Abi Saleh an Abi Hurairah ya. Kemudian diriwayatkan misalnya dari jalan yang lain ya oleh Al-Bukhari rahimahullah, dari jalan yang lain selain dari jalannya Abdullah bin Yusuf, selain dari jalannya Malik, tapi ketemunya di Suhail. Kemudian dikatakan an Suhail bin Abi Saleh bihi yakni bisanadihi, dengan sanad yang sudah lewat di atas. Nah, ini namanya ikhtisarus sanad bihi. Jelas sampai sini? Ini namanya ikhtisar as-sanad. 6. Kalau mau lihat contoh ikhtisar as-sanad dalam Sahih Muslim banyak ya, hampir dalam semua sanad-sanad Sahih Muslim ya. Setelah beliau membawakan sanad lengkap di atas sebagai hadis usul, kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang menjadi syawahid wal mutaba'at untuk hadis di atas. Kemudian kadang ketika terjadi pengulangan sanad, beliau hanya sebutkan ila an fulan bisanadihi ya, atau bihi, cukup dikatakan bihi, yakni dengan sanad seperti di atas. Ini namanya ikhtisar as-sanad. Cuman ini ikhtisar sanad tidak terlalu dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena jarang terjadi atau tidak lebih sering terjadinya dibandingkan ikhtisar fil matan. Kemudian yang kedua juga tidak memberikan dampak signifikan pada pada kesahihan atau kesohihan hadis tersebut. Ini kan cuma meringkas sanad, tidak dirubah. Artinya sanadnya jelas, cuma diringkas. Maka tidak berdampak signifikan pada hadis itu sahih atau dhaif, kemudian kandungan hadisnya, fikih hadisnya begini atau begitu, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah kalau kamu meringkas suatu hadis yang panjang jadi pendek, kemudian salah cara meringkasnya, bisa melahirkan pemahaman yang berbeda. Karena itulah yang dibahas oleh para ulama adalah apa hukum ikhtisar al-matan, ikhtisar al-hadis. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kesimpulannya, dan ini pada dua kasus ini merupakan pendapat jumhur ulama pada dua kasus ini. Ya, pada kasus yang pertama jumhur ulama menyatakan boleh seorang melakukan ikhtisarul hadis dengan syarat yang melakukannya ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, alim bima yuhilul ma'ani, yang melakukannya harus alim dengan bahasa Arab. Ya.
Contoh ikhtisarul hadis dalam Sahih Bukhari banyak, mudah sekali kita temukan. Al-Bukhari rahimahullah kadang satu hadis beliau ulangi 5 kali dengan lengkap di tempat yang pertama, tempat 2 sampai ke 5 beliau tinggal ambil potongan hadis yang menjadi syahid saja, enggak disebutkan utuh lagi hadisnya, cuma diambil potongannya. Itu ikhtisar. Tidak ada masalah yang seperti ini. Jelas sampai sini. Dan para ulama secara umum ya melakukan ikhtisarul hadis. Ya, melakukan ikhtisarul hadis. Dan dari kutubus sittah yang paling baik dalam hal ini adalah Imam Abu Daud rahimahullah. Di antara keunggulan Abu Daud adalah beliau tidak melakukan ikhtisar riwayat kecuali sangat jarang sekali. Ya, beliau berusaha semaksimal mungkin untuk menyebutkan lafaz hadis tersebut secara lengkap walaupun itu berulang di tempat lain. Demikian disebutkan oleh sebagian masyayikh. Taib. Sudah ya, jadi kesimpulan ikhtisarul hadis boleh, Al-Bukhari melakukannya, tapi sekali lagi yang melakukannya adalah alim bima yuhilu al-ma'ani. Kemudian masalah yang kedua, hukum riwayat bil makna, yakni mengganti sebuah lafaz dengan lafaz yang sinonim. Ya, kalau betul-betul sinonim tidak ada masalah. Ya, karena itulah untuk mengetahui dia sinonim atau bukan, harus yang melakukannya alim bima yuhilul ma'ani. Tidak boleh kita datang belakangan kemudian meriwayatkan secara makna. Kita nggak tahu, bisa jadi kita salah pilih kata, dikira sama ternyata beda. Ya, maka kalaupun kita mau meriwayatkan secara bil makna atau kita mau meriwayatkan secara ikhtisar, ya kita tinggal mengambil ikhtisar ulama sebelumnya. Ya, atau hadis yang diriwayatkan bil makna oleh para ulama terdahulu. Karena kadang kan mereka mengatakan rawa fulan bimanahu, ya, yakni yang apa namanya? Atau bukan. Kadang disebutkan dalam sebagian pembahasan si fulan meriwayatkan hadis ini dengan maknanya. Ya, meriwayatkan hadis ini dengan maknanya. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita lihat lafadznya, bisa kita riwayatkan dengan cara seperti itu. Karena itu memang riwayat bil makna, tapi yang melakukannya adalah alim, bukan kita yang melakukan. Kita tinggal mengutip riwayat maknanya dia, para ulama tersebut. Demikian pula ikhtisar hadis, mau ikhtisar, lihat Al-Bukhari ketika meringkas bagaimana, ambil ikhtisarnya, bukan kita potong-potong sendiri. Ya, kadang-kadang tadi bisa jadi dia akan melahirkan hukum yang berbeda kalau dia keliru dalam cara mengikhtisar. Dan dalil yang paling kuat disebutkan, dan ini pendapat jumhur ulama juga, bolehnya riwayat bil makna li alimin bima yuhilul ma'ani, bagi seorang alim yang tahu kemana lafaz kembalinya makna dari lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalil terkuat dalam masalah ini yang menunjukkan bolehnya riwayat bil makna adalah bolehnya menerjemahkan hadis ke dalam bahasa ajam, bahasa Arab, atau hadis Nabi terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa ini, ya. Artinya kalau ditranslate ke bahasa lain boleh, apalagi diriwayatkan secara makna dengan bahasa yang sama cuman sinonim. Maka ini menunjukkan lebih bolehnya lagi. Dan sekali lagi, ini di dua pendapat ini, dua masalah ini, dua-duanya merupakan pendapat jumhur ulama dalam yang menyatakan bahwasanya boleh melakukan dua hal ini, dengan syarat tadi yang melakukannya adalah alimun bima yuhilul ma'ani. Taib, wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar. Insyaallah taala pembahasan selanjutnya ya berkenaan dengan apa? Aina. Nah. Iya, al-mushkil wal goraib atau goribul hadis, ya, masalah gorib dan al-mushkil. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan besok. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.